Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Hakikat Belajar dan Pembelajaran. Saya Desika Putri selaku moderator akan mengatur jalannya diskusi kali ini. Kelompok kami terdiri dari 1, saya sendiri Desika Putri, kedua Intan Cahyaning Hapsari, ketiga Salum Rizky Apriliana, keempat ada Muhammad Faturozi, kelima ada Syarifatun Nadia, keenam ada Ahmad Rizky Zahirin, ketujuh ada Fibi Restu Maulana, kedelapan ada Dewi Sri Wahyuni, kesembilan ada Alvina Lolita. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Pengertian belajar. Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Mendapatkan ilmu atau kepandaiannya yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan paling pokok. Hal ini berarti bahwa keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bergantung pada proses belajar yang dilakukan siswa sebagai anak didik. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam suatu situasi. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar, tentunya banyak perbedaan, seperti adanya peserta didik yang mampu mencerna materi pelajaran, ada pula peserta didik yang lamban dalam mencerna materi pelajaran. Kedua perbedaan inilah yang menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Oleh karena itu, jika hakikat belajar adalah perubahan, maka hakikat pembelajaran adalah pengaturan. Pembelajaran dapat dipandang dari dua sudut. Pertama, pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem. Pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi, antara lain tujuan pembelajaran, media pembelajaran, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran atau remedial dan pengayaan. Kedua, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh guru, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada pengertian belajar dan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Dimyati dan Mujiono. Belajar adalah suatu proses internal yang kompleks yang terlibat dalam proses internal tersebut yang meliputi unsur afektif dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial.
Yang kedua yaitu ada Jamarah dan Zaid. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Yang ketiga yaitu ada Hamalik. Belajar adalah bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu ada Hamzah. Belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan anak didik. Next. Lalu selanjutnya ada Hilgard dan Bauner. Belajar sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi dengan karakteristik dari perubahan-perubahan aktivitas tersebut. Tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan reaksi asli, kematangan atau perubahan-perubahan sementara dari organisme. Yang keenam yaitu ada Hudoyo. Belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang. Seseorang dikatakan belajar bila dapat diasumsikan dalam diri orang itu menjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan dari tingkah lakunya. Yang ketujuh ada Reber. Belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. Yang kedelapan yaitu ada Rianto. Seseorang dikatakan belajar kalau dapat melakukan sesuatu dengan cara latihan-latihan sehingga yang bersangkutan jadi berubah. Yang kesembilan ada Sagala. Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek dan pengalaman tertentu. Yang ke-10 yaitu ada Sanjaya. Belajar dianggap sebagai proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tujuan belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku seseorang setelah orang tersebut melakukan sebuah proses pembelajaran. Dengan belajar, seseorang diharapkan akan mengalami perubahan, peningkatan, dan perkembangan pada dirinya. Semua aspek akan mengalami perubahan. Selain itu, belajar juga memiliki tujuan sebagai alat seseorang untuk berproses dan memiliki pengalaman hidup. Menurut Benjamin S. Bloom, belajar bisa digolongkan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan tujuan dari pembelajaran adalah dampak seseorang dari melakukan proses belajar, dan dengan begitu maka akan tercipta sebuah evaluasi belajar sebagai tolak ukur apakah sudah tercapai atau belum proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan di dalam tujuan pembelajaran, guru tidak hanya sebagai orang yang memberikan materi, pengetahuan, sikap, dan keterampilannya saja kepada peserta didik. Namun, guru juga harus selalu membantu peserta didik untuk mengembangkan diri dan mengubah perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Next. Baik, selanjutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematif untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Berikut adalah pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Yang kedua, menurut Saifuddin dan Berdiyati, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melogiskan prosedur sistematif dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Yang berikutnya adalah ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas.
Yang keempat, memiliki perangkat bagian model. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, jenis model pembelajaran. Yang pertama, yang pertama adalah model pemrosesan informasi. Model ini menekankan pada pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru. Tugas siswa adalah memecahkan masalah-masalah tersebut. Model ini menerapkan teori belajar behavioristik dan kognitistik. Ada 7 model yang termasuk dalam rumpun ini. Yang pertama adalah model berpikir induktif atau dikembangkan oleh Hilda Taba. Yang kedua adalah model pelatihan. Yang ketiga adalah penyelidikan ilmiah. Yang keempat adalah pencapaian konsep. Yang kelima adalah pertumbuhan kognitif. Yang keenam model pengatur atau penyelenggarakan tingkat lanjut. Yang ketujuh adalah memori atau daya ingat. Personal model atau model pribadi. Sesuai dengan namanya, model mengajar dalam rumpun ini berorientasi kepada perkembangan diri individu. Implikasi model ini dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Yang ketiga, model interaksi sosial. Rumpun model mengajar sosial. Model ini menitik beratkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok. Model-model mengajar disetting dalam pembelajaran berkelompok. Model ini mengutamakan pengembangan kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Behavioral model atau model perilaku. Model ini disesuaikan dengan teori belajar behavioristik. Pembelajaran harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian perubahan yang terjadi harus dapat diamati sehingga guru dapat menguraikan langkah-langkah pembelajaran yang konkret dan dapat diamati dalam upaya evaluasi perkembangan peserta didiknya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada macam-macam model pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran ini menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis serta analitis kepada peserta didik agar mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui penyelidikan ilmiah. Yang kedua adalah model pembelajaran kontekstual. Model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan pada situasi dunia nyata. Yang ketiga ada model pembelajaran ekspositori. Ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik supaya peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Yang keempat ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual, rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang kelima ada model pembelajaran project-based learning. Model pembelajaran project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata sebagai inti pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, peserta didik akan melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintetis, dan pengolahan informasi lainnya untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar yang beragam. Project-based learning adalah salah satu model pembelajaran yang paling kuat karena akan meningkatkan kompetensi siswa secara holistik, baik dari sikap, pengetahuan, maupun keterampilan melalui pendekatan kontekstual yang dekat dengan pekerjaan nyata di lapangan.
Yang keenam ada model pembelajaran tugas terstruktur. Pembelajaran ini menekankan pada penyusunan tugas terstruktur yang wajib diselesaikan oleh peserta didik yang mendalami dan memperluas penguasaan materi yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah dikaji. Yang ketujuh ada model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran portofolio menitik beratkan pada pengumpulan karya terpilih dari satu kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif membuat kebijakan untuk memecahkan masalah. Prinsip dasar model pembelajaran portofolio yaitu prinsip belajar, peserta didik aktif, dan kelompok belajar kooperatif untuk menghasilkan produk portofolio secara bersama. Yang kedelapan ada model pembelajaran tematik. Merupakan pembelajaran dengan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa pelajaran dalam satu tema atau topik. Pembahasannya sesuai dengan kebutuhan lingkungan, peserta didik akan menjadi lahan dunia nyata bagi dirinya. Pembelajaran tematik mempunyai beberapa prinsip dasar yaitu 1. Bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Yang kedua, bentuk belajar dirancang agar peserta didik menentukan tema. Yang ketiga, efisiensi atau terdiri dari beberapa pelajaran sekaligus. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran. Apa itu perencanaan pembelajaran? Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Adapun komponen yang harus ada dalam membuat rencana pembelajaran antara lain 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah komponen pertama dalam membuat rencana pembelajaran. Dalam merencanakan pembelajaran, tujuan harus jelas, karena dengan tujuan yang jelas, guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai setelah anak belajar. Selanjutnya ada isi atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan unsur belajar yang penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikonsumsi oleh siswa. Oleh karena itu, penentuan materi pelajaran harus berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga ada kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus mengidentifikasi apa yang akan dipelajari oleh anak dan bagaimana anak mempelajari. Komponen dalam kegiatan pembelajaran menggambarkan kegiatan yang harus dilakukan anak dan kegiatan apa yang harus dilakukan guru dalam memfasilitasi belajar anak. Selanjutnya ada metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan guru sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima ada media dan sumber belajar. Pemilihan media dan sumber belajar harus mempertimbangkan karakteristik perkembangan dan karakteristik belajar anak. Untuk kelas-kelas yang berpusat pada anak, media sudah ditata dalam setiap area. Dengan media dan sumber belajar anak dapat melakukan eksplorasi, observasi, dan memungkinkan anak dapat melihatkan seluruh panca inderanya. Yang terakhir tentunya ada evaluasi. Evaluasi adalah aspek yang penting karena berguna untuk mengukur dan menilai seberapa jauh tujuan pembelajaran telah tercapai, melihat kemajuan siswa, dan juga bagaimana tingkat keberhasilan sesuai dengan tujuan. Sekian penjelasan mengenai perencanaan pembelajaran. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Contoh keberhasilan dalam pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran sebagai proses pendidikan di suatu sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, faktor guru dan siswa merupakan faktor yang terpenting karena sudah tugasnya guru untuk membantu siswa agar belajar dengan kebutuhan serta minatnya. Begitu besar peran penting pendidikan bagi kehidupan, maka pendidikan harus dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.
Salah satu upaya guru dalam meningkatkan mutu pendidikan diantaranya dengan cara mengadakan pendidikan terhadap action yang dilaksanakannya di dalam suatu kelas. Indikator untuk mengukur action guru diantaranya dengan melihat pada keberhasilan peserta didik dalam menyerap pelajaran. Proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila semua peserta didik secara aktif mengikuti pembelajaran. Namun, dalam kenyataannya, seringkali banyak yang mengalami kesulitan dan menimbulkan masalah dalam pembelajaran. Dari proses dan hasil pembelajaran, guru dapat mengetahui sejauh mana hasil belajar para peserta didik dengan aktivitas program pembelajaran yang mereka lakukan. Keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dapat dilihat dari adanya peningkatan penguasaan serta pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang dinyatakan dengan nilai atau angka. Terima kasih dari tersebut contoh keberhasilan dalam pembelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya, saya akan membahas kesimpulan dari materi kita. Pengetahuan tentang psikologi sangatlah diperlakukan oleh dunia pendidikan, karena dunia pendidikan menghadapi peserta didik yang unik, dilihat dari segi karakteristik yang berbeda-beda dari setiap peserta didik. Perbedaan karakteristik psikologis yang dimiliki oleh para peserta didik harus diketahui dan dipahami oleh setiap guru atau instruktur yang berperan sebagai pendidik dan pengajar di kelas, jika ingin proses pembelajarannya berhasil. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu dalam pelajaran. Yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau biasa disebut stimulus dan apa yang diterima oleh pelajar biasa disebut respon harus dapat diamati dan diukur. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman untuk penyampaian materinya. Penyampaian materi ini sudah berakhir. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Diskusi akan dilaksanakan melalui Elena untuk teman-teman bisa mengisi kolom diskusi yang telah disediakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.